Beberapa bulan belakangan ini, Asus lagi rajin nih menghadirkan beragam laptop dari berbagai segmen kepada tengah-tengah masyarakat. Dan kali ini Pichel kembali akan menyuguhkan sebuah review laptop dari Asus yang sepertinya cocok buat teman-teman para businessman ataupun businesswoman yang memang membutuhkan gadget dengan fleksibilitas yang mumpuni. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kalau teman-teman lihat Pichel udah pakai baju yang rapi begini, karena seperti yang sudah Pichel bilang di awal, kalau kali ini Pichel akan mereview sebuah laptop dari Asus, yaitu ExpertBook B5 Flip B5302 FEA. Spesifikasi laptop untuk businessman yang bisa dilipat ini tuh adalah sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-11 yaitu Intel Core i7 1165G7, RAM 16GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memory default sebesar 1 GB, layar OLED panel touchscreen 13,3 inci 10 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Di bagian desain, laptop ini tuh hadir dengan theme color yang dinamakan Asus sebagai Star Black. Tapi walaupun ada embel-embel black-nya, warna dasar laptop ini tuh cenderung ke warna biru gelap dengan efek-efek glitter begitu. Jadi memang kayak ada bintang-bintangnya gitulah secara efek. Tapi secara overall, bentuk laptop ini tuh ngotak banget dengan sudut-sudut yang tegas, dan juga warna yang digunakan pada laptop ini tuh membuat tampilannya jadi lebih kalem, tapi tetap terlihat elegan. Ini kerasa banget deh, laptop kekiniannya, namun kerasa bisnisnya banget. Dan urusan finishing, bodi laptop ini memiliki matte finish, jadi makin menambah ketampanan laptop ini. Cuma sayangnya, ceplakan-ceplakan sidik jari gitu ya, masih gampang banget nih nempel pada bodi laptop ini. Jadi kayak gampang banget bikin laptop ini tuh cepet kusam. Secara build quality, laptop dengan dimensi 30,9 x 21,06 cm dan juga ketebalan sekitar 1,7 cm ini tuh, meskipun terkesan ringkih, tapi casing laptop ini tuh sebenarnya terbuat dari bahan aluminium, sehingga bobot yang dihasilkan pun cenderung ringan, yaitu sekitar 1,3 kg saja. Jadi secara kualitas, jelas ini pasti lebih baik daripada laptop-laptop yang secara umum hanya menggunakan casing berbahan plastik. Sayangnya, flex masih bisa terasa ataupun ditemukan di hampir semua permukaan laptop ini. Ya, walaupun begitu, jelas kita harus juga mencatat suatu poin penting bahwa laptop ini sudah mengantongi akan sertifikasi USMIL STD810H Military Grade Standard, di mana ini jelas akan menjamin durabilitas dari laptop ini. Cuma jangan dibanting juga gitu ya. Next, ke bagian dalam, tampilannya hampir sama dengan bagian luarnya. Bedanya cuma ada tambahan aksen hitam dari keyboard dan juga bezel layarnya, serta aksen glossy silver dari tulisan Asus ExpertBook yang ada di bezel bawah bagian layarnya. Lanjut ke bagian bawah, pada bagian ini tuh nanti hanya terdapat 3 buah pad karet yang berfungsi sebagai kaki pada laptop ini. Dan juga nggak lupa terdapat grill ventilasi yang terdapat tepat di atas dari kipas pendingin dari laptop ini. Dan terakhir urusan desain yaitu I/O port yang dimana ini terletak di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Mulai dari sisi kiri kita bisa temukan 2 port Thunderbolt 4, 1 port RJ45 via micro HDMI, tombol volume suara, dan 3 buah LED indikator untuk drive status, baterai charging, dan juga laptop power. Sedangkan di sisi kanan terdapat Kensington Lock, 1 port Full HDMI 2.0, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, combo audio port, dan juga sebuah tombol power. Urusan port jelas di sini nggak ketinggalan zaman. Udah dihadirkannya 2 port Thunderbolt di sini, plus juga dengan beberapa combo-combo yang lain yang bisa bilang masih tergolong basic, nggak ada yang terlalu gimana lah di sini. Cuma dengan ada port Thunderbolt 4, jelas kita bisa koneksikan kepada device yang banyak dan juga bisa ke eksternal grafik. Di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar OLED panel dengan semi-matte finish berukuran 13,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan juga resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Panel layarnya ini sendiri diproduksi oleh brand Samsung dengan kode SDC4158 atau ATNA 33XC11-0 yang memiliki color depth 10 bit dan juga color akurasi 100% DCI-P3, 100% sRGB, dan 96% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 300 nits, kontras rasio hingga 100.000 berbanding 1. Dan layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Eye Care Certified dari TUF Rainland dan juga sertifikasi akurasi warna dari Pantone Validate. Ya, minimal kita bisa tidak terlalu lelah mata kita, terutama dalam mempergunakan jangka panjang.
Secara kualitas layar sih, ini Pichel bisa bilang ada catatan negatif lah di sini. Karena secara kualitas layar tuh nggak seoptimal layar OLED yang ada pada lini Asus lainnya. Kalau Pichel lihat sini sedikit banyak dikontribusi oleh semi matte finish yang dipergunakan, dan juga memang tingkat kecerahan yang kurang optimum, yaitu hanya 300 nits saja. Kayak gimana ya, nggak dapet full OLED experience gitu. Sementara untuk membingkai layarnya, terdapat bezel ukuran standar di sekeliling layarnya, tapi terdapat juga nanti black bar di bagian dalam dari layar yang cukup lebar. Jadi kalau total-total, ukuran bezel layar itu menjadi 0,9 cm di sisi atas, 0,7 cm di sisi kiri dan kanan, dan 3 cm di sisi bawah. Sehingga secara keseluruhan, screen to body ratio-nya ini tuh hanya sebesar 78%. Dan sebagai penopang layarnya nanti terdapat dua engsel di sisi kiri dan kanan yang memang bisa membuka layarnya hingga 360 derajat. Dan oleh karena itu, maka laptop ini tuh bisa kita posisikan ke dalam beberapa mode, yaitu mode laptop, mode dock, tent, dan juga jadi tablet. Jadi kita bisa menggunakan laptop ini dalam berbagai posisi untuk berbagai keperluan juga. Asik sih ini. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri hanya memiliki dua input device standar, satu input display, dan juga satu input di bagian security. Pertama untuk keyboard, di mana laptop ini tuh mempergunakan keyboard bertipe chiclet berukuran 1,5 cm yang berwarna hitam dengan font berwarna putih. Key travel keyboard ini juga tergolong pendek, yaitu hanya sekitar 1,5 mm saja. Sehingga typing experience pada laptop ini tuh bisa dibilang ya cukup enak dan nggak terlalu berisik. Keyboard ini nanti juga dilengkapi dengan dua tombol dedicated untuk mute microphone dan juga untuk mengaktifkan fitur AI noise cancelling untuk speakernya. Dan nggak ketinggalan, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlight keyboard berwarna putih yang sayangnya hanya bisa dimatikan dan dihidupkan saja menggunakan tombol F7. Oh ya, keyboard ini tuh akan otomatis nanti ya disable pada saat laptop ini dalam posisi dock, tent, ataupun dalam mode tablet. Sehingga nggak usah khawatir akan kepencet. Dan buat yang penasaran gimana berisiknya kan keyboard ini, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FEA. Check this out. Selanjutnya adalah touchpad, di mana touchpad ini sendiri tuh berukuran standar yaitu 10,3 dikali 5,6 cm saja. Warna permukaannya sama dengan area palm rest-nya, hanya ini sedikit dibuat lebih gelap. Jadi kelihatan tuh bedanya mana palm rest dan juga mana touchpad-nya. Pada touchpad ini sendiri juga sudah disematkan beberapa fitur standar seperti kayak Smart Gesture dan juga fitur andalan dari Asus, yaitu yang dinamakan sebagai Number Pad 2.0. Nanti kita bisa aktifkan dengan cara menyentuh sekitar 2 detik ikon yang berbentuk kalkulator di pojok kanan atas dari touchpad-nya. Number pad ini juga nanti kita bisa atur tingkat kecerahannya mempergunakan akan ikon yang ada di pojok kiri atas dari touchpad-nya. Touchpad-nya ini juga nanti kita bisa matikan dengan tombol F6. Dan sama seperti keyboard-nya, touchpad-nya ini sendiri akan nonaktif jika laptop dalam keadaan mode dock, tent, ataupun tablet. Buat yang penasaran gimana contoh feedback dari touchpad-nya, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara dari touchpad Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FEA. Check this out. Yang ketiga dan yang menjadi salah satu selling point dari laptop ini adalah jelas layarnya. Seperti yang sudah Pichel bahas sebelumnya bahwa layar laptop ini memiliki fitur touchscreen yang sudah support akan 10 titik sentuh. Dan sebagai pelengkapnya, Asus juga sudah melengkapi laptop ini dengan Asus Pen Stylus 2.0 yang sudah mendapatkan sertifikasi MPP atau Microsoft Pen Protocol. Dan nanti memiliki akurasi sebanyak 4096 level untuk pressure-nya. Pas Pichel tes sih kayaknya stylus pen ini tuh gimana ya, udah ada palm resistance-nya gitu. Tapi secara pemakaian kayaknya masih kurang cocok nih kalau dipakai buat digital drawing secara profesional. Soalnya sekali-sekali tuh masih kayak suka putus-putus gitu kalau tangan kita berada di atas layar laptopnya. Tapi ya at least menambah fitur dan juga beberapa fungsionalitas lain sih. Dan nggak lupa juga sebagai tambahan keamanan, Asus sudah menyematkan juga fitur fingerprint sensor yang diletakkan di atas dari tombol powernya. Walaupun secara ukuran memang kecil, namun sensor sidik jarinya ini tuh akurat dan memang membantu banget buat kita saat sign in pada Windows. Laptop Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FEA ini sendiri merupakan salah satu laptop Asus yang sudah tersertifikasi dari Intel Evo. Sehingga kita bisa pastikan bahwa
Ini tuh laptop memiliki desain yang compact, ringan, dan juga security yang mumpuni, serta sudah dilengkapi dengan prosesor generasi ke-11 dari Intel, yaitu Intel Core i7 1165G7, di mana ini memiliki arsitektur 10 nanometer yang memiliki total 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan 4 inti virtual, serta TDP 28 Watt. Base frekuensi prosesornya sendiri juga adalah 2,8 GHz dengan turbo max hingga ke 4,7 GHz. Dan sebagai pendongkrak kinerja pada laptop ini, terdapat juga Asus Intelligent Performance Technology atau AIPT dengan 3 setting performa, yaitu Balance Mode, Whisper Mode, dan juga Performance Mode. Ketiga mode ini nanti bisa kita aktifkan dengan menggunakan tombol Fn dan juga F. Tapi dengan catatan bahwa performance mode hanya aktif jika laptop terhubung kepada arus listrik, serta laptop dalam mode standar. Karena kalau dalam mode kayak dock, tent, ataupun tablet gitu ya, maka fitur performance mode-nya ini akan otomatis non-aktif. Dan untuk melihat kinerja maksimum dari laptop ini, maka Pica melakukan serangkaian pengetesan seperti biasa dengan menggunakan performance mode serta dicolokkan kepada arus listrik. Yang pertama dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 4.729 poin untuk CPU multi-core dan 1.475 poin untuk CPU single-core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 3,21 kali. Dan kemudian untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 1.935 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Untuk rating tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 8 menit 48 detik untuk CPU tes dan 10 menit 19 detik untuk GPU tes. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.876 untuk esensial, 6.931 untuk productivity, dan 5.178 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.073 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Di bagian grafis, laptop ini tuh hanya mempergunakan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics, yang memiliki 96 execution unit. Dan ini juga memiliki sharing memory default sebesar 1 GB, yang akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 1148, dan CPU skor sebesar 3622. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 1279. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Walaupun dalam performance mode, tapi mengingat laptop ini tidak dilengkapi dengan discrete GPU, maka Pica akan tes mempergunakan kombinasi setting layar dan juga beragam setting grafik lainnya pada gamenya. Ini untuk memastikan kita mendapatkan tampilan game yang masih di playable frame rate dengan target ya mungkin sekitar target ke 60 fps. Yang pertama dengan GTA 5, yaitu dengan resolusi 1280x720 dengan setting normal, average frame rate di 45,4, dengan maksimum 76,0 dan minimum 34,3 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 48,2, dengan maksimum 73,9 dan minimum 20,0 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting fastest, average frame rate di 88,2 dengan maksimum 102,9 dan minimum 73,4 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 55,8 dengan maksimum 71,3 dan minimum 9,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 29,0 dengan maksimum 58,5 dan minimum 19,9 fps.
Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 87,0 dengan maksimum 121,9 dan minimum 4,4 FPS. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 51,2 dengan maksimum 61,0 dan minimum 1,7 FPS. Selanjutnya untuk tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset Quality 4K dalam waktu pas 10 menit. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini tuh mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB dari brand Samsung. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal D Smart. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 2,4 GB per second untuk membaca data, dan 1,4 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 58,3 MB per second untuk membaca data, dan 125,0 MB per second untuk menulis data. Dan setelah beberapa pengetesan barusan, mungkin teman-teman sekalian udah bisa membandingkan lah ya kinerja laptop ini dengan laptop lain yang sudah pernah Pichel review. Dan juga mempergunakan ya setup prosesor dan juga RAM yang mostly hampir sama. Tapi kenapa hasilnya bisa kayak beberapa hal itu bisa anjlok begini? Dari hasil penerawangan Pichel sih ya, Pichel rasa sih ini salah satu penyebabnya adalah setting single channel pada memori laptop ini. Jadi walaupun kapasitas RAM-nya yang terbilang gede, tapi karena masih mempergunakan single channel, maka untuk urusan-urusan computing gitu, itu menjadi terpusat di satu modul memori saja, yang mengakibatkan akan adanya bottleneck dalam jalur datanya. Sayang banget nih, out of the box masih single channel. Lanjut ke bagian cooling system, laptop ini sendiri hanya mempergunakan sebuah kipas yang disambungkan dengan sebuah heat pipe yang akan menyedot udara panas dari chip CPU dan juga GPU-nya. Nanti akan menghembuskannya melalui grill ventilasi yang ada di bagian belakang dari laptop. Sementara udara segar nanti akan dihisap melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel set laptop pada mode balance pada ruangan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Maka dalam keadaan idle, CPU charge laptop ini berada di angka 0,7% dengan frekuensi yang berada di 1,2 hingga ke 1,7 GHz yang sesekali masih spike ke 5,2 GHz. Untuk yang digunakan juga masih berada di rata-rata 1,55 Watt dan suhu berada di rata-rata 42 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,8 GHz dan peak powernya naik hingga ke 34,1 Watt dan suhu inti hingga ke 98 derajat Celcius. Peak performance hanya bisa bertahan kurang dari 1 menit saja dan kemudian ini dayanya langsung drop ke 22,3 Watt dan suhunya di rata-rata 82 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya masih ya naik turun lah dari 1,6 hingga ke 2,7 GHz. Dan selanjutnya untuk temperatur bodi laptopnya sendiri, dalam kondisi stress test, maka titik terpanas ini terletak pada bagian engsel layar yang merupakan bagian dari exhaust kipas pendinginnya. Pada titik ini nanti bisa mencapai hingga 39 derajat Celcius. Sementara pada area keyboard dan juga palm rest-nya ini relatif lebih dingin dengan suhu berkisar antara 29 hingga ke 33 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah dari laptop, suhu di bagian grill ventilasinya ini sendiri berkisar di antara 37 hingga 39 derajat Celcius. Sementara di bagian lainnya ini berkisar di antara 29 hingga 33 derajat Celcius. Jadi walaupun sudah digeber, secara suhu laptop ini masih tergolong aman. Cuma ya kalau masih mau lebih aman lagi, Pichel tetap sarankan pakai kepada cooling pad ataupun jangan dipangku di paha, biar laptopnya awet dan juga paha kita nggak kebakar. Di bagian audio, laptop ini sendiri memiliki speaker yang nggak diketahui ini dituning oleh brand apa. Tapi meskipun begitu, suara yang dihasilkannya tergolong jernih dan juga kencang, cuma kerasa kayak agak kering-kering gitu aja, karena bassnya nggak terlalu kedengeran. Speaker ini terletak di bagian bawah dan menghadap kepada sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Dan pada saat speakernya ini kita uji di volume maksimal, maka speakernya ini bisa menghasilkan suara rata-rata di 87,1 desibel, dengan maksimum hingga ke 95,2 desibel. Dan ini dia merupakan contoh audio dari Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FEA.
Untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kiri dari kameranya. Hasilnya sih biasa aja, masih ada berasa noise yang cukup banyak walaupun banyak cahaya. Tapi walaupun begitu, Asus sudah menyematkan beberapa fitur keamanan untuk webcamnya, yaitu untuk privacy cover pada webcamnya yang sekedar catatan harus kita geser secara manual. Dan nggak lupa juga ada webcam switch yang ada di tombol F10. Jadi kalau buat kita yang males geser-geser covernya, kita bisa juga langsung matikan webcamnya secara software via tombol F10 ini. Dan daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FEA. Hey guys, balik lagi sama Jalox yang lagi gantiin Picelnya lagi berburu berlian di luar sana. Jadi sementara saya taking over di sini. Ini kita lagi ngetes kamera laptop Asus ExpertBook apaan, Ray? B5 Flip B5302 FEA. Ya, kayak gitu. Nah, di belakang Jalox nih ada dua softbox yang lagi ngarah ke muka, kita lihat. Tapi biar kata udah gonjreng gini, ini masih kelihatan banget nih di sini ada noise-nya. Di tempat yang agak gelap-gelap gini juga banyak noise-nya tuh. Kelihatan kan kayak granul-granul nggak jelas gitu. Nah, terus di belakang Jalox ini juga lagi ada yang ngebucin di ujung, nggak kelihatan manusianya. Kita coba nyalain voice cancellation-nya coba ya. Nah, ini AI noise cancellation lagi nyala. Apakah kedengeran masih di belakang orang-orang tuh pada ngobrol dengan Jalox yang pakai masker ini? Sekarang AI noise cancellation-nya dimatikan and off ya. Balik lagi. Apakah suara kedengeran ya? Di depan sini ada dua mic di sebelah kameranya. Jadi pasti harusnya kedengeran sih ya. Oke guys, thank you. Itu aja. Ciao. Dan untuk urusan koneksi, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX201 yang support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan ini juga dilengkapi juga dengan Bluetooth versi 5.2 di dalam Wi-Fi chipnya. Dan gak lupa juga masih ada koneksi LAN mempergunakan port micro HDMI yang mempergunakan chip dari Intel dengan kode Intel Ethernet Connection I219-V yang sudah support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Dan untungnya Asus sudah menyediakan juga kok konverter micro HDMI kepada LAN dalam paket penjualannya. Jadi nggak perlu beli lagi. Selebihnya untuk laptop ini sendiri karena memang dikhususkan untuk kalangan enterprise, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur seperti TPM ataupun Trusted Platform Module 2.0, sehingga memungkinkan akan enkripsi data dalam laptopnya mempergunakan encryption key yang unik dan hanya bisa dibuka oleh satu perangkat aja. Selebihnya ada juga kayak fitur lain seperti USB storage block untuk menolak akses flash disk tanpa izin, dan juga fitur secure file shredder untuk menghancurkan file digital tanpa perlu khawatir bisa direstore sama orang lain. Jadi, mantap. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C41N1903 dengan kapasitas 66.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan Skydon Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 10 jam 11 menit dari 100 hingga ke 2% baterainya. Dan selanjutnya, pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 2 jam 54 menit dari 100 hingga ke 3% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt yang mempergunakan interface USB Type-C. Jadi teman-teman tinggal colokin aja ke salah satu port Thunderbolt 4-nya dan udah langsung bisa ngecharge. Ya, untuk pengisian dayanya nanti waktu kita tes dari 2% hingga ke 100%, maka laptop ini tuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam 25 menit dalam kondisi medium brightness dan laptop sedang tidak digunakan. Nggak lupa juga nanti saat pengisian, indikator chargingnya akan menyala di sisi kiri dari laptopnya. Terakhir untuk kemampuan upgrade, Asus ExpertBook B5 ini sendiri tuh masih memberikan beberapa opsi upgrade, baik di sisi storage ataupun di sisi memorinya. Di sisi memori, saat ini sudah tersedia integrated RAM DDR4 berkapasitas 16GB. Dan untungnya masih ada nih satu slot SODIMM DDR4 dalam keadaan available, alias masih belum kepake. Jadi bisa kita pakai nih untuk bikin setting dual channel dengan menambah satu keping RAM SODIMM DDR4 16GB juga. Tapi kalau ngerasa RAM 16GB bawaannya cukup, ya sebenarnya sih nggak usah diisi gitu ya. Tapi sayang aja, konsekuensinya tuh bakal bottleneck banget performanya.
Demikian juga pada sisi storage. Saat ini sudah terpasang satu keping modul NVMe 2280 dengan kapasitas 512 GB. Dan untungnya masih disediakan juga satu slot NVMe lagi untuk menambah kapasitas storage pada laptop ini. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Asus ExpertBook B5 Flip B5302 FAI ini sendiri adalah laptop yang secara spesifik ditujukan buat businessman ataupun businesswoman, namun mendapatkan upgrade di beberapa sisi agar pengalaman pemakaian bisa lebih memuaskan usernya. Urusan layar pun juga sudah dapat upgrade dengan panel OLED. Walaupun memang Pichel bisa bilang nggak sekinclong OLED-OLED lainnya dari lini laptop Asus yang kayak VivoBook ataupun yang ZenBook gitu. Dan memang juga tingkat kecerahannya ini Pichel bisa bilang tergolong biasa aja, yaitu di 300 nits. Dan kalau untuk urusan komputasi, kombinasi prosesor Intel Core i7 1165G7 dan juga RAM DDR4 16GB, Pichel rasa sih udah cukup lah buat kebutuhan standar. Cuma memang dengan absennya discrete GPU pada laptop ini, maka membatasi penggunaan untuk level design ataupun editing. Kayak agak kurang aja gitu. Dan untuk urusan memori, jelas single channel-nya membuat kurangan tersendiri lah untuk menghadirkan performa yang maksimum dari performa laptop ini. Secara harga pun laptop ini dibanderol dengan harga 18 jutaan di situs resmi dari Asus Indonesia. Harga ini bisa bilang tergolong masih terjangkau lah, karena ini ditujukan buat level enterprise. Tapi kalau memang kita adalah user normal, Pichel sarankan mending ambil yang lini VivoBook ataupun nggak ZenBook aja sekalian. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kok kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila. Kali ini bergaya kayak bisnismen beneran.